Ngopi 1000 Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda selalu setia bersama kami setiap pagi hari Selasa dan Rabu untuk kita sekedar mencerahkan diri atau mungkin hal-hal yang menyesakan itu bisa sedikit lega dengan apa yang kita bincangkan. Materi-materi atau tema-tema yang kita angkat adalah seputar kita, biasanya kejadian-kejadian yang terjadi di seputar kita atau yang kami alami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Dan saya ingin menyapa ada Pak Saifuddin yang saat ini juga sudah bergabung. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, semangat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Diana, pemirsa dan pendengar kita. Ya, alhamdulillah kita bisa menjumpai pemirsa dan pendengar kita lagi. Dan memang Diana, ya udara di kita, khususnya di kita di Banjarmasin dan sekitarnya Kalimantan Selatan, ini ada mulai hujan lagi dan ada agak sejuk lah ya. Walau beberapa hari sebelumnya kita kan cukup panas. Jadi mudah-mudahan ini juga akan membawa kesegaran di kita dan kemarau tidak terlalu panjang Diana. Baik, udara yang sejuk membuat hati kita juga harusnya sih sejuk. Karena katanya kualitas hari ini dimulai dengan paginya. Kalau paginya kita sudah merasa tentram, damai, sejuk, maka hari-hari yang akan dijalankan selama hari ini itu akan menjadi hari yang berkualitas. Dan mudah-mudahan apa yang Anda agendakan hari ini itu bisa semuanya tercapai. Termasuk kedamaian itu akan terus berjalan sampai ke depannya dan kita akan menghadapi perbedaan-perbedaan nih. Seru sekali ya. Ada banyak perbedaan yang apa namanya di dalam kehidupan sering kita dapati, sering kita jalani, tetapi mencoba menghargai sebuah perbedaan itu bukan hal yang mudah. Termasuk adalah nanti perbedaan yang akan datang dekat nih, perbedaan bagaimana melaksanakan ibadah kurban, mau hari tanggal 28 atau tanggal 29. Kalau masih ada keributan, padahal tergantung dari keyakinan. Nanti lagi, ke depannya lagi, perbedaan. Mau milih siapa presidennya, katanya. Mau milih siapa partainya. Perbedaan itu niscaya di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita juga mungkin ada hal yang sama, ada hal yang beda. Bagaimana kita mencoba menghargai setiap pilihan orang lain, juga kita berharap orang lain menghargai setiap pilihan kita. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Ini yang seru Pak Saifuddin. Pak Saifuddin sendiri melihat seperti apa kalau kita lihat di sosial media, di mana-mana. Ini seru kalau bicara soal perbedaan. Kadang-kadang mengesampingkan persamaan. Jadi perbedaannya yang ditonjolkan sampai akhirnya kalau kata orang Sunda menggelut katanya gara-gara itu. Gimana Pak? Karena perbedaan itu niscaya kayaknya. Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, memang apa yang kita obrolkan di hari ini ya terinspirasi dari beberapa postingan ya, atau ya katakanlah juga dipicu dengan pemberitaan penetapan ya biasa di 1 Zulhijjah ini terkait juga nanti dengan penetapan Hari Raya Idul Adha-nya, karena akan dimulai perhitungannya di 1 Zulhijjah, sehingga nanti ada perbedaan ya antara biasa kita ya antara metode ruqyah dengan metode yang memang dipakai oleh masing-masing pihak ya ada yang kita sebut dengan ruqyah dan hisab itu. Nah, memang ya seperti yang dia katakan ya kita udah banyak mengalami perbedaan ya dalam konteks kehidupan keberagaman kita juga ya dalam konteks politik juga, dalam konteks ekonomi juga, dalam konteks sosial budaya juga. Selalu saja memang ada perbedaan-perbedaan itu. Dan sadar atau tidak sadar sebenarnya kita hidup sekarang ini kan dia hidup dalam perbedaan. Ditinjau dari sisi mana aja ya, orang-orang yang mengkaji dari sisi-sisi sosial mamanya, kita akan melahirkan kelas-kelas sosial ya. Ya istilah kita ada yang disebut dengan masyarakat umum, ada masyarakat yang golongan menengah ya, middle class ya, atau kelas-kelas yang di atas upper class-nya ya. Dari sisi politik bahwa ya tentu ada rakyatnya, ada penguasanya, di situ itu juga ada perbedaan. Dari ekonomi penghasilan di kita juga beragam, ada penghasilan yang istilah kita pas-pasan, ada penghasilan yang cukup, ada orang juga yang hidup dengan penghasilan tinggi atau juga berkelimpahan di bidang ekonomi. Dari sisi ilmu juga ada orang yang berilmu secukupnya, ada orang yang banyak ilmunya, atau orang juga yang sangat banyak atau yang dalam ilmunya.
Jadi rasanya itu ya memang Diana pemirsa dan pendengar kita nggak ada sih sebenarnya yang tidak berbeda karena nanti juga dari konteks-konteks perbedaan itulah maka ya sebagai satu sunatullah dia akan bersifat dinamis ya karena kalau tidak ada perbedaan itu tidak akan dinamis. Nah, kenapa sesuatu yang kemudian kita anggap biasa itu kadang-kadang pada momen-momen tertentu ini dipertajam. Nah, dipertajam yang seolah-olah perbedaan itu menjadi sesuatu yang tidak wajar gitu ya. Padahal kalau kita renungkan secara lebih baik, lebih dalam, lebih dingin hati kita ya, nah tentu kita akan menyadari ada perbedaan itu. Karena justru perbedaan itu yang menjadi sunatullah. Nah, kenapa kemudian Diana kita ya sebagai satu pengantar hidup bersama dalam perbedaan itu? Nah, ini ada proses ya. Kalau orang ingin memilih ya hidup sendiri ya nggak apa-apa dalam konteks sendirian. Tapi sadar atau tidak sadar juga di masyarakat sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga dia memerlukan orang lain. Jadi tidak ada orang yang bisa hidup sendiri ya kecuali ya memang di hutan hidup secara ya alamiah umpamanya seperti cerita-cerita dulu yang Tarsan umpamanya ya. Nah ini kan sesuatu yang ibaratnya itu kembali dia ke alam dan berperilaku dengan alam itu. Tapi dalam kehidupan masyarakat modern kita sekarang ini menyendiri pun di satu tempat Anda juga tidak bisa terlepas dari orang lain. Nah, oleh karena itulah maka hidup bersama, kebersamaan dalam kelompok-kelompok sosial di masyarakat kita ya memang ada polarisasi yang muncul di situ secara sosial. Ya, dalam konteks yang lebih sederhana saja pada saat kita ingin memilih teman saja ya Diana, itu juga ada proses di sana. Ya, ada proses yang biasa kita lakukan Diana baik itu di organisasi kah, di teman sejawat kah, atau teman sahabat yang lebih dekat kah ya di situ ada proses memang kesadaran kita untuk memahami orang lain. Ah, ini yang biasa di awal-awal orang sering disebut dengan proses saling mengenal. Dalam bahasa agama sering disebut dengan ta'aruf di sini. Ya, jadi saling mengenal dulu di situ dipentingkan. Tapi ada juga orang di awal-awalnya memang tidak ingin saling mengenal karena ada karakter orang juga yang lebih suka menyendiri. Nah, di tingkat selanjutnya dalam konteks kehidupan sosial sebenarnya tidak saja dengan saling mengenal, maka harus juga masuk kalau kita sudah berbicara tentang organisasi, bermasyarakat, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara yang begitu banyak perbedaan-perbedaan, maka kita juga harus saling mengerti. Jadi setelah mengenal, maka harus mengerti di situ. Ya mengerti adanya karakter masing-masing, mengerti adanya agama masing-masing, mengerti adanya paham dan pemikiran masing-masing. Tidak boleh ada orang lalu kemudian memaksakan pikirannya kepada orang lain dalam konteks tertentu. Maka dalam konteks sosial hubungan apalagi diikat oleh satu kehidupan keluarga kah, bangsa kah, negara kah itu namanya ya. Nah, itu kemudian harus ada yang kita sebut dengan saling mengerti ya saling memahami di situ untuk itu. Nah, baru kemudian tingkatan yang ketiga, ya setelah kita kemudian saling mencoba memahami kondisi masing-masing dalam kelompok sosial, dalam kelompok individu dan seterusnya itu, maka di situ lalu muncul ya istilah kita tidak saja saling memahami, tetapi kita juga saling menghormati di situ. Saling menghormati akan adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada kita di situ. Nah, disinilah muncul istilah kita ya dalam menyikapi perbedaan ya mau tidak mau ya dalam konteks kehidupan bermasyarakat mestinya sikap yang kita kembangkan itu adalah saling menghormati. Tapi kan sebenarnya kita belum bicara tentang persamaan. Ini sebenarnya seperti yang Diana katakan tadi ada banyak sebenarnya persamaan-persamaan di dalam kehidupan kita. Cuman ya biasanya yang paling menonjol itu ditunjukkan apalagi yang kita lihat postingan menjelang saat penetapan satu Idul Adha tadi adalah satu bulan Zulhijjah ya itu kan yang menjadi perbedaan yang banyak ditonjolkan di situ. Nah ada tingkatan yang lebih tinggi lagi orang-orang ahli hikmah itu biasanya ya tidak saja saling menghormati terhadap ada perbedaan dan karakteristik masing-masing itu, tapi kemudian bekerja sama untuk hal-hal yang lebih produktif. Disitulah ada yang disebut dengan ikatan-ikatan yang secara batiniah antara satu orang dengan orang lain, justru mereka sanggup bekerja sama di tengah adanya perbedaan itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan ikatan-ikatan produktif dalam konteks kebersamaan. Itulah proses ya, Diana, yang mesti kita sadari ya pada saat kita hidup berkelompok, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara ini, Diana. Ya, Diana? Oke.
Ya, pemirsa, nanti kita akan sambung lagi di season berikutnya. Cangkir kopi 1000. Cangkir kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, kembali di SKSI Talks, dan tadi bahwa ketika untuk kita bisa memahami, bisa juga menghormati, itu kondisi awalnya pastinya harus tahu dulu ya. Tahu apa sih yang sedang kita bahas, tahu apa yang sedang kita apa namanya perdebatkan, atau bahkan mungkin tadi sedang kita nilai gitu loh. Nah, kalau sudah tahu, otomatis akhirnya paham. Ketika paham, itu kita sudah bisa memilah mana yang bisa kita hormati, mana yang kita biarkan, mana yang kita jalani, mana yang kita jauhi. Termasuk adalah hal-hal yang sifatnya tadi terhadap pilihan-pilihan orang lain. Pak Saifuddin tadi sudah bicara bagaimana menghormati perbedaan, tetapi di dalam perbedaan itu pasti ada irisan. Kalau kita masih bersama di dalam satu komunitas, di dalam satu lingkup, pasti ada irisan. Irisan itulah kesamaan yang harus kita sama-sama hormati. Kadang-kadang yang ditonjolkan adalah tadi seperti Pak Saibun katakan, yang berbedanya saja. Ketika seseorang memilih sesuatu yang berbeda, maka capnya itu langsung, oh, kalau contoh saja ketika kita memilih untuk Idul Adha pada tanggal 28 atau 29, padahal sama-sama menetapkan tanggal 9 Zulhijjah. Angka yang ditetapkan sama, tapi jatuhnya di Indonesia berbeda, itu langsung ada cap. Oh, ini Muhammadiyah, oh ini NU, oh ini. Kalau tidak ada terusannya sih tidak masalah, tetapi ada terusannya ke hal-hal yang kalau dipiara terus itu bisa bergesekan. Apa? Saifuddin, bagaimana kita akhirnya mengukur ada sebetulnya di dalam irisan atau proses kesamaan itu, sehingga kita tidak harus terlalu melebarkan perbedaannya, tetapi menghormati kesamaan-kesamaannya itu, dan akhirnya bisa memberikan apa ya namanya pengertian terhadap pilihan orang lain. Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, memang untuk bisa menghargai adanya perbedaan ya di dalam konteks kehidupan, orang harus menarik dulu kepada akar permasalahannya ya. Akar permasalahannya berarti adalah cara pandang dia tentang sesuatu yang sifatnya istilah kita itu adalah keluasan di dalam berpikirnya ya. Karena kalau orang itu nanti berpikir sempit, memang dia tidak bisa menghargai yang kita sebut dengan adanya perbedaan-perbedaan itu. Orang itu keluasan berpikir itu adalah suatu usaha untuk mencoba memahami dari sudut pandang orang lain ya di dalam konteks kehidupan. Jadi sebenarnya bagi kita ya untuk memperluas cara pandang kita juga bisa mengkaji, kita juga bisa belajar ya, tidak hanya menerima informasi dan jalan begitu aja. Ya, istilah kita tidak ikut begitu aja, tidak takluk begitu aja terhadap sesuatu aliran kah, paham kah, yang kemudian itu kita jadikan dasar untuk kita anut atau menjadi aliran atau menjadi dasar berpikir kita. Jadi saya sering di dalam kehidupan itu pada saat melihat sesuatu yang berbeda, kita cari kok kenapa sih dia punya pemikiran yang berbeda ya. Nah itu sebenarnya bisa ditelusuri ya. Kalau itu berkaitan dengan kajian-kajian yang sifatnya ilmiah, biasanya kita akan cek metode apa yang dipakai dia sehingga memberikan kesimpulan yang seperti itu. Ya karena metodenya kemudian berbeda, itu juga pasti berbeda. Ya, seperti yang kita katakan pada saat kita menentukan ya awal bulan di bulan-bulan ya, biasa kita di umat Muslim itu ya, Diana ya, itu memang metodenya yang berbeda ya. Satu menggunakan metode ru'yat ya, yang satunya menggunakan metode hisab ya. Nah, karena ada dua metode itulah, maka itu potensi perbedaan itu tentu sangat besar karena nanti tentang hilalnya itu ya dari sekian derajat yang kemudian ada yang bisa dilihat, ada yang juga secara hisab sudah masuk tetapi tidak bisa dilihat dengan mata bawahnya atau dengan bantuan-bantuan alat ya, karena masih derajat itu belum masuk di situ. Sehingga dibangun kesepakatan-kesepakatan di sana. Jadi kalau orang dalam konteks mengkaji ya kajian-kajian ilmiah, perbedaan itu sebenarnya menjadi sesuatu yang biasa dan kita pahami, jadi tidak ada yang dipertentangkan.
Terus yang kedua, dalam bagaimana kemudian juga dalam kehidupan sosial itu ya, dalam kajian-kajian ilmu eksak saja, Diana, ya perbedaan perlakuan terhadap sesuatu benda, dari suatu barang, ya itu juga akan menghasilkan sesuatu yang berbeda nantinya ya. Coba Anda perhatikan, kalau kita sama-sama beli barang tertentu, umpamanya elektronik, yang satu dipelihara dengan baik, ya sama diservis dengan baik, yang satu tidak dipelihara, tidak diservis secara berkala, itu juga hasilnya nanti setelah 1 tahun itu akan berbeda ya tentang keawetan barang itu. Jadi ada perbedaan itu yang muncul, kita ada perbedaan-perbedaan perlakuan, ada perbedaan-perbedaan metode, ya ada perbedaan-perbedaan di dalam konteks memandang dalam satu kehidupan dalam paradigmanya. Saya sering istilahkan ya, Diana, pada saat orang mendefinisikan apa sih warna matahari umpamanya ya. Lalu kemudian masing-masing membawa baskom ke tengah lapang dengan berisi air separuh. Lalu kemudian mereka disuruh menerjemahkan apa warna matahari. Yang satu mengatakan merah, yang satu mengatakan hijau, yang satu mengatakan hitam, yang satu mengatakan kuning. Kenapa? Karena warna baksomnya yang berbeda-beda, warna tempat airnya yang berbeda-beda. Sehingga pada dalam sudut pandang dia, karena dia baskomnya itu berwarna merah, dia mengatakan matahari itu merah gitu ya. Jadi dia tidak salah sebenarnya dalam konteks pandangannya saat itu. Ya, seperti juga orang kan dalam bahasa-bahasa orang bijak itu memegang 1 ekor gajah orang buta atau ditutup matanya mendefinisikan tentang gajah. Tentu pada saat dia memegang perutnya, dia mengatakan gajah itu ada sesuatu yang lebar, yang besar, ya seperti batang pohon. Yang satu mengatakan lebar tetapi tipis karena dia yang pegang telinganya. Yang satu mengatakan bulat panjang karena yang dipegang belalainya. Jadi nggak ada yang salah sih sebenarnya dari sudut pandang masing-masing di situ. Oleh itu orang perlu menyadari itu untuk keluasan berpikir bahwa ada perbedaan metode, ada perbedaan cara berpikir, ya, ada perbedaan perlakuan di situ, sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak mesti harus kita ya permasalahkan di dalam kehidupan. Anda akan menjadi maklum ya dalam beberapa kesempatan, umpamanya Diana ya, pada saat kita belajar dalam konteks-konteks ilmu sosial, ya melihat perilaku orang pun ya yang sesungguhnya berbeda dengan kita. Ya kita juga harus melihat tidak seperti ukuran kita. Ya kesalahan kita itu kadang-kadang hanya mengukur dari sudut dan pandang kacamata kita saja. Jadi coba kita lihat dari sudut pandang kacamata orang yang berperilaku seperti itu. Dan kita harus teliti apa yang menjadi latar belakang kehidupannya sehingga dia berperilaku seperti itu. Ini akan menarik sehingga akan dapat kita kepada, oh iya ya, pantas dia berperilaku seperti itu karena dia masa lalunya seperti ini, latar belakang kehidupannya seperti ini. Kita menjadi maklum adanya tentang itu dan bisa saling menghormati adanya perilaku dan perbedaan di dalam konteks kehidupan untuk itu. Nah, tapi nanti ya Diana, seperti yang pernah kita bicarakan ya, yang bicara tentang resonansi, bicara tentang getaran, kita nanti berkelompok sesuai dengan mana sih sebenarnya orang-orang yang satu getaran dengan kita. Ya, disitulah yang saya katakan, memang kita ada kesamaan nanti. Ya, ada orang-orang yang sama pandangannya dengan kita, ya sama penilaiannya dengan kita, sehingga kita mengelompok. Sama dengan politik juga begitu kan. Ada orang yang sama pilihan dengan kita, ya nanti oh ini memilih ini bukan berarti memilih yang lain itu tidak baik, karena memang cara pandang dia untuk sosok pemimpin itu, sosok wakil rakyatnya, sosok partainya, ya memang berbeda, dan pertimbangannya juga berbeda. Ada karena pertimbangan ideologis, ada karena pertimbangan pertemanan, ada pertimbangan kemuaran, umpamanya dan sebagainya ya. Di dalam konteks kehidupan ada banyak hal nanti yang bisa terjadi dalam konteks yang seperti itu, sehingga orang nanti akan berkelompok. Nah, oleh itu kelompok-kelompok itu harus saling menyadari adanya perbedaan itu. Salah seorang ahli hikmah mengatakan ya, yang salah itu kalau kita memilih yang di luar yang salah, yang tidak apa istilah kita, yang tidak benar gitu ya. Jadi dalam hidup ya sering diistilahkan oleh ahli hikmah itu bukan memilih antara salah dan benar, itu akan mudah, pasti kita akan memilih yang benar. Tapi sebenarnya problem kita itu adalah memilih yang benar dari yang benar. Dan di situ ada perbedaan di antara kita, Diana. Baik, ketika kebenaran tidak absolut, maka kalau disuruh memilih yang benar di antara yang benar,
itu betul-betul posisinya adalah tergantung persepsinya seperti yang sering kita hadapi. Kalau salah benar itu jelas kan tadi Pak Saifuddin katakan. Kalau salah apalagi itu yang betul-betul secara normatif terlihat salahnya itu gampang sekali kita singkirkan. Dan hari ini Tantri juga sudah bergabung, tampaknya masih di luar kota. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Diana, Pak Syafruddin, dan pemirsa Duta TV dimanapun berada. Ya, posisi masih di luar Mbak, jadi mohon maaf nih agak-agak lama. Lagi di Jogja ya. Iya, Tapi betul, saya ada di Jogja. apa namanya waktu libur tidak berbeda kan ya? Ini sama ya. Ya, Baik, sedikit sebelum nanti kita lanjutkan, Tantri sendiri kalau melihat apa namanya sudut pandang orang yang bisa bergesekan karena apa ya memperebutkan kebenaran yang absolut menurut mereka, padahal sesungguhnya kebenaran itu tidak ada yang absolut, karena mungkin tadi kalau kita meluncur ke apa namanya Idul Adha yang akan datang saja, Pak Sefini tadi ya. sudah mengatakan semua ada ilmunya, semua ada dasarnya. Nah, ketika semua ada ilmu dan dasar dan semuanya benar, maka bagaimana kita bijak menetapkan mana pilihan kita dan menghargai atau menghormati pilihan orang lain. Itu gimana, Pak? Ya, Mbak Diana, Pak Syafruddin, dan pemirsa Duta TV, satu poin penting yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Syafruddin sebelumnya bahwa sayangnya di atas perbedaan itu banyak orang-orang yang berusaha mencoba memaksakan cara pandang, gitu kan, memaksakan ukurannya. Kalau kata anak sekarang, memaksakan sepatunya terhadap kaki orang lain, di kaki orang lain, gitu. Jadi bahwa sebenarnya kan kalau kita kembalikan pada contoh dalam kita sebagai penganut agama Islam, dalam Islam sendiri perbedaan itu kan sesuatu hal yang sunatullah yang memang juga menjadi hal yang memang sudah rahmat gitu ya, sesuatu hal yang memang sudah ya memang sewajarnya itu seperti itu. Itu kan dicantumkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa memang manusia diciptakan berbeda-beda, baik itu suku, agama, jenis kelamin, latar belakang apapun. Dari situ pun kita sudah tahu bahwa ya memang ini sudah sewajarnya kalau memang itu berbeda. Nah, yang kemudian juga yang menjadi masalah adalah kemudian dalam perbedaan itu orang mencoba menyikapinya dengan cara sudut pandangnya dipaksakan kepada orang lain. Nah, ini yang sering menjadi potensi konflik antara satu manusia dengan manusia lain, bahkan dengan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, agama satu dengan agama yang lain, penganut agama dan keyakinan yang satu dengan yang lain, sehingga pemaksaan-pemaksaan inilah yang kemudian menjadikan konflik itu muncul. Jadi misalnya dalam hal perbedaan hari raya ini saja gitu kan, ada satu pihak atau satu yang menganut di tanggal tertentu dengan tanggal tertentu. Kalau kita fokus pada perbedaannya, kemudian memaksakan cara pandang kita, itu mungkin ya itu tadi akan muncul konflik. Padahal mungkin dua-duanya bersumber dari hal yang diyakini hal yang sama gitu kan, cuma caranya yang berbeda. Nah, yang akhirnya inilah yang kemudian berpotensi selain konflik juga akan semakin melebarkan gap atau mungkin bahkan konflik-konflik yang lebih besar lainnya. Jadi kalau saya menyikapinya sebenarnya perbedaan itu hal yang wajar. Kalau memang kita tidak bisa mencoba memasukkan cara pandang kita, maka kita yang belajar untuk memahami. Karena kan memang juga agama juga memerintahkan kepada kita. Perbedaan itu diadakan atau memang memang ada, itu tujuannya adalah agar kita mau belajar memahami perbedaan itu. Sehingga disitulah letak bertambahnya ilmu kita ketika kita mau mempelajari perbedaan itu. Karena dari setiap perbedaan akan muncul hal-hal baru yang bisa kita temukan. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini. Dan hal itulah justru mengantarkan kita pada orang yang semakin banyak ilmunya, semakin bijak, semakin wise, dan semakin luas cakrawala pandang kita terhadap perbedaan. Begitu Mbak Diana, Pak Saifuddin. Baik, perbedaan adalah kunci untuk menambah atau belajar hal-hal yang justru tidak ada pada kita. Kenapa orang lain memilih itu, kenapa orang lain seperti ini. Tetapi tidak semua orang bisa mengarahkan ke hal positif seperti itu. Kadang-kadang justru perbedaan itu diarahkan terhadap sumber konflik. Dan bagi mereka yang memang bukan hobi ya, mungkin melihat peluang keuntungan dari sebuah pergesekan perbedaan, justru memeliharanya. Kita akan bahas ini karena di Indonesia ini sangat rawan untuk hal-hal seperti itu, sehingga membuat untuk menguatkan sebuah kelompok dengan cara yang lebih untuk bisa membuat itu sangat solid, caranya adalah dengan tambah memperbesar jurang perbedaan. Kita akan kembali dan kita akan bahas sesaat lagi.
Kopi 1000 Inspirasi. Pemirsa, yang paling repot adalah ketika orang yang memang hobinya melihat peluang untuk kepentingan pribadi dalam mengaduk-aduk perbedaan dan membuat jarak atau jurangnya semakin besar, walaupun sebetulnya perbedaan adalah hal biasa, tetapi bagi orang tertentu untuk bisa mengambil keuntungan di situ, keuntungan kiri kanan, maka perbedaan itu diperuncing sehingga bisa ujungnya adalah konflik. Pak Saifuddin, bagaimana sebetulnya menyikapi orang-orang yang seperti ini dan kelompok orang, ya, kadang-kadang tidak hanya orang, kelompok orang yang memang bahagia dengan perbedaan. Kita juga harus bahagia dengan perbedaan, tapi kalau kita bahagia dengan menghargainya, menghormatinya. Tapi kalau orang ini, kelompok orang yang seperti ini adalah bahagia karena itu adalah menjadi sumber keuntungan untuk mereka, quote and quote-nya. Itu menurut Pak Saifuddin seperti apa? Ya, Diana, Tantre, pemirsa dan pendengar kita ya. Jadi proses yang bisa kita lewati ya untuk menuju satu ikatan, yang katakan ikatan persaudaraan ya di dalam konteks kehidupan kita. Ya, kita juga tidak mengecampingkan ya, ada hal-hal yang sifatnya suka sekali orang memelihara yang kita sebut dengan konflik. Jadi ada yang disebut dengan perspektif konflik, ada yang disebut juga dengan teori konflik. Jadi orang-orang yang mendedikasikan dirinya atau yang punya talenta konflik ini ya, itu memang yang dicari dia adalah justru potensi-potensi konflik itu apa di situ. Jadi potensi konflik itu bukan dijadikannya untuk kemudian bagaimana melihat kebersamaannya, tetapi justru melihat pertentangannya di situ. Nah, teori konflik ini memang secara politik nanti ya itu bisa digunakan ya untuk apa? Ya untuk mendiskreditkan pihak lain, untuk menyerang pihak lain, atau katakanlah juga untuk mengejampingkan pihak lain karena dia akan frontal bahwa itu kelompok saya, itu bukan kelompok saya. Ya, dalam tataran-tataran tertentu dia tidak mau tahu orang yang tidak kelompok saya, ya tidak sepaham dengan saya, tidak sepandangan dengan saya, ya atau menjadi kita nanti oleh mereka orang yang tidak cocok dengan kita, tidak satu paham dengan kita, ya itulah orang-orang yang memang harus kita jauhi, orang-orang yang harus kita musuhi. Bahkan dalam tataran-tataran ekstrim sekarang ini muncul harus dibasmi katanya ya. Nah itu udah tataran-tataran radikal yang kita sebut dengan istilahnya ekstrim, kelompok-kelompok jihadi ada di situ. Nah, lalu kita yang harus menjadi kesadaran di kita sebenarnya, Diana, ya memang proses respon kita terhadap perbedaan itulah yang akan sangat penting di situ. Maka saya katakan pada saat melihat perbedaan-perbedaan ini, kita harus kembali kepada prosesnya tadi. Proses untuk kita ini sebenarnya tujuannya apa? Kalau tujuan kita untuk bersama, maka kita harus melihat yang pertama ya harus saling kenal dulu. Ya sama aja seperti hubungan-hubungan kita secara pribadi dulu dengan pasangan kita, ya dengan sahabat kita. Kan tidak mungkin langsung menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi pasangan. Ada proses saling mengenal di situ. Nah, pada saat proses mengenal itulah, ya yang Istanbul udah buka kartunya ta'aruf tadi, ya di situ proses muncul kesadaran, ternyata dia berbeda ya. Pasti berbeda lah, berbeda kesenangannya di situ ya, berbeda hobinya, ya berbeda pandangannya ya. Nah, walaupun kita tahu ada persamaannya pasti ya, banyak persamaan, tapi tentu kita menyadari ada perbedaannya di situ. Nah, lalu ini kita tingkatkan. Kalau sudah tahu ada perbedaan, ya, maka ya harus kita sadari bahwa perbedaan-perbedaan itu ya menjadi keniscayaan di dalam kehidupan kita. Oleh itu yang kita lakukan adalah berarti kita mencoba memahami adanya perbedaan itu. Nah, dipahami perbedaan itu, lalu kita menjadi maklum ada perbedaan itu. Maka step berikutnya setelah kita maklum ada perbedaan itu, kita di situ akan menghormati adanya perbedaan. Nah, ada juga orang yang sampai di tingkat ta'aruf aja saling kenal aja, tapi kemudian tidak saling memahami, ada di situ ya. Nah, kalau sudah saling memahami, ada juga orang tidak mau menghormati, ada orang tahapan hubungannya. Ada orang sampai tahap menghormati saja, ada. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari tahap menghormati, yang saya katakan tadi di awal tadi, Diana, pemirsa dan pendengar kita adalah
Orang yang mampu bekerja sama dengan perbedaan. Nah, ini sudah mensinergikan perbedaan menjadi kekuatan di situ. Ya, karena kan tipikalnya lain-lain ya, seperti kita di sebuah organisasi ya, atau dulu saya lebih mudahnya tuh mungkin bagi pemirsa dan pendengar kita ya, kalau kita itu sama-sama orang pendiam, wah itu nggak rame ya, nggak rame. Itu bayangkan aja ya, saya sering katakan ya, duduk sama-sama memandang ke laut, memandang ke atas, diam. Itu ngapain bersama kalau hanya diam gitu ya. Pasti ada orang yang suka, amati aja pasangan di rumah kata saya ya. Kalau orang tua kita yang satu pendiam, masih yang satunya ada yang suka ngomong ya. Yang satunya suka jalan, yang satunya suka di rumah. Jadi ada keseimbangan nanti ya, ada keseimbangan di situ. Jarang kalau dua-duanya sama itu juga agak repot juga ya. Kalau dua-duanya suka bicara itu agak repot siapa yang mendengarkan nanti di situ ya. Jadi ada proses di dalam perbedaan itu, tapi kalau mampu dia bekerja sama karena ada punya kekuatan masing-masing di situ, inilah tingkatan yang keempat di situ yang kita sebut dengan perbedaan menjadi energi bagi mereka untuk bekerja sama di dalam kehidupan. Nah, orang yang menggunakan teori konflik juga akhirnya di situ dia bermain. Ada tujuannya untuk menjadikan itu energi kebaikan, ada orang yang tujuannya untuk menjadikan energi keburukan di situ. Karena dengan memelihara konflik, ada kepentingan dia di situ, ya, Diana. Nah, ingat itu, dalam skala politik pun, dalam skala sosial pun, ada memang orang yang suka memelihara konflik, karena dia mengambil keuntungan dari konflik yang ada pada orang lain itu. Ya, tapi ada orang, katakanlah juga sebenarnya memelihara konflik itu justru untuk dalam tanda petik menjadi kekuatan mencapai tujuan bersama. Karena apa? Karena kemudian orang menjadi termotivasi untuk kemudian menuju hal-hal yang lebih besar lagi di dalam kehidupannya. Sehingga respon kita seperti itu ya. Diana, oleh itu bagi kita yang punya kesadaran itu ya, bagi orang-orang yang kita tahu ya, kawan-kawan kita yang suka konflik, wah ini dia ya curiga ini ngambil Peluang ini gitu. Iya kan, ya di situ ya. Tolong dimaklumi aja di dalam konteks yang seperti itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dia capai. Kalau kita tidak ingin lebih dekat lagi ya cukup dengan tingkatan saling memahami aja dengan orang-orang seperti itu. Ya, karena kita udah kenal, ya kita pahami aja ya. Kita hormati aja lah pendiriannya seperti itu. Tapi kalau sudah sampai kepada hal yang merugikan, ya memang teori konflik ini nanti bisa berakibat pertentangan, dan pertentangan itu juga harus kita ingatkan. Dalam konteks tertentu kan kita ada norma-norma pergaulan yang itu bisa saja nanti kalau sudah sampai ke fisik, sudah kata-kata yang sudah tidak terkontrol lagi, sudah mengandung nanti penghinaan, penistaan. Nah itu urusannya menjadi lain ya di dalam konteks-konteks yang seperti itu, atau adu domba yang nanti bisa menggerakkan orang untuk melakukan satu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum. Nah, itu juga ada aspek lain nanti yang muncul yang harus diingatkan kepada kawan-kawan yang suka bermain atau ya katakanlah menari di atas konflik-konflik yang terjadi itu, Diana. Baik. Di dalam kesamaan dan persamaan, pemirsa, kita tahu bahwa ada ketenangan, ada kedamaian, datar, tenang, sama, gitu kan. Tetapi di dalam perbedaan kita akan melihat sebuah warna indah dan dinamis. Hidup pastinya akan lebih penuh adrenalin, tetapi itu menjadi indah. Tantri, bagaimana Anda melihat ini? Tadi Pak Saiful sudah mengatakan ada juga orang-orang yang menunggu banget ini ada perbedaan, mencari keuntungan di atas. Ada menurut Tantri seperti apa? Ya, Mbak Diana, Pak Syafrin, dan pemirsa Duta TV, kalau kita berbicara tentang konflik, kita sedikit bisa menyentil tentang teori konflik. Kalau menurut orang-orang yang ahli di bidangnya, konflik itu kan justru suatu hal yang menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Adanya konflik, adanya perbedaan, ini yang kemudian akan menimbulkan orang berusaha untuk mencari penyesuaian, kemudian mencari hal-hal baru dari atas konflik tadi, solusi dan lain sebagainya, sehingga terwujudlah perubahan-perubahan sosial itu. Jadi bagi sebagian orang memang konflik ini dipandang sebagai sesuatu hal yang memang justru menggerakkan perubahan-perubahan, justru memunculkan hal-hal baru yang akan bisa menjadi ilmu baru, wacana, dan mungkin hal-hal lain yang bisa menjadi pembelajaran baru gitu kan. Tadi bisa dimanfaatkan untuk hal positif dan bisa itu juga menjadi energi negatif. Saya sangat setuju sekali. Sebenarnya
perbedaan ini kan sudah kembali lagi dari awal dalam agama Islam sendiri pun sudah sesuatu hal yang sunatullah yang memang sudah seperti itu adanya. Justru dengan adanya perbedaan itu kita menjadi sebuah rahmat gitu. Berarti kan Islam memandang perbedaan itu diharapkan sebagai sesuatu hal yang bisa diambil positifnya. Seperti Pak Saifudin sampaikan juga, pasangan gitu kan, kalau sama-sama adem, sama-sama diem kan bisa anyep rumah tangganya kan, bisa di kamar bisa adem aja gitu, nggak ada obrolan-obrolan seru gitu kan. Tapi akan lebih seru ketika satu pasangan yang mungkin energinya cenderung, kalau ibarat kata mesinnya cepat panas yang satu mesinnya diesel, satu mesinnya adem gitu kan, mesin hybrid gitu. Jadi satunya berfungsi sebagai pendorong, satunya berfungsi sebagai pendingin. Ada kalanya memang mesin itu harus dipanaskan dengan energi-energi yang bisa mendorong. Jadi konflik atau perbedaan, saya lebih katakan perbedaan ini menjadi suatu hal yang bisa mendorong kita atau lebih skala besarnya masyarakat untuk mencari hal-hal baru yang bisa mengatasi hal perbedaan tadi. Bisa juga kemudian perbedaan misalnya bagian pasangan, kalau kembali lagi ke pasangan yang bertipikal dingin itu kan bisa menjadi dibutuhkan juga pada saat ketika konflik sudah mulai memanas atau perbedaan mulai muncul gitu kan. Nah, dia sebagai yang pihak yang mendinginkan. Jadi justru dengan adanya perbedaan dari skala terkecil saja, misalnya rumah tangga, itu menjadi sesuatu hal yang melengkapi gitu kan, Mbak. Nah, itu pun juga yang terjadi ketika di skala besar perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang memang diharapkan malah justru semakin melengkapi hasanah keilmuan di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia atau dalam keilmuan lainnya gitu. Jadi yang harus kita waspadai adalah ketika ada pihak orang-orang tertentu yang suka mencari konflik di atas perbedaan tadi untuk keuntungannya, kepentingannya. Ada banyak orang-orang seperti ini gitu kan, yang melihat dia ibarat kata sengkuni ya kalau dalam perwayangan gitu kan. Ada Ini lagi seru nih istilah sengkuni nih ya. Iya, A dan B gitu kan. Wah, ini ada ini nih, bisa nih digosok nih gitu kan. Si ini dikasih info seperti ini, si B dikasih info seperti ini. Mereka berkonflik, kemudian mengambil kepentingan di dalamnya ada, dan kita pun sehari-hari mungkin akan mengalami seperti itu. Nah, kalau saya sendiri menghadapi orang-orang sengkuni-sengkuni seperti ini ya, yang paling penting dari saya sendiri adalah membekali diri gitu kan, membekali diri tentang mapping kondisi, Mbak. Artinya ketika saya dengan kondisi seperti ini, saya harus tahu dari pihak sana, dari pihak manapun gitu kan seperti apa, sehingga ketika ada sengkuni-sengkuni ini masuk gitu, tidak mudah untuk mengikuti arus sengkuni tadi gitu, karena kita sudah punya bekal pengetahuan dan keilmuan dan mungkin informasi yang cukup. Oh, jadi kalau kita ketemu sengkuni-sengkuni seperti ini ya cukup didengarkan saja tanpa harus mengikuti arus konflik yang dibuatnya gitu kan. Itu. Kemudian juga perlu juga pada saat tertentu kita mungkin kalau tidak bisa mengubah orang-orang atau mungkin kondisi yang memang memanfaatkan konflik tadi, berarti kita menjauhi, menghindari. Seperti yang disampaikan Pak Saifuddin tadi, orang akan mencari orang-orang atau pihak-pihak atau aliran yang sefrekuensi dengan dia. Nah, pada akhirnya seperti itu. Saya pun juga kemudian akhirnya menjauhi orang-orang dengan tipikal mencari kepentingan atau punya kepentingan di atas konflik tadi. Akhirnya ya dijauhi aja seperti itu. Cara salah satunya gitu. Mbak Diana, Pak Saifudin. Baik. Keseimbangan, equilibrium itu terjadi ketika sudah adanya pergerakan. Kalau diem aja keseimbangan nggak akan terjadi karena tidak bisa dikatakan jadi pergerakan, tekanan, putaran. Tetapi semua yang bergerak, yang berputar itu berada pada porosnya. Maka pada titik tertentu dia akan membentuk sebuah keseimbangan. Itulah perbedaan dan kesamaan. Tapi harus hati-hati, kadang-kadang ada hal kecil bisa menimbulkan sebuah tsunami. Tsunami sehingga perubahannya atau perbedaannya itu diperuncing, membuat sebuah peperangan, bahkan konflik yang begitu besar, seperti halnya itu sebuah tsunami. Pada akhirnya memang akan menemukan titik keseimbangan juga, tetapi pastinya dengan kerusakan yang luar biasa. Nah, kita ingin memilih yang mana? Apakah keseimbangan yang dibiarkan berputar sesuai porosnya, atau menjaga hal-hal dari yang tadi ada hal kecil yang bisa menimbulkan tsunami keadaan, entah itu tadi ada sebutan sengkuni, entah itu ada orang-orang yang memanfaatkan dengan menggosok untuk keuntungan yang sangat besar. Kalau keuntungan besar saja masih oke lah, kalau sangat besar biasanya
mereka tega untuk mengorbankan hal-hal yang menjadi luar biasa. Kita masih akan bahas ini, kita kembali sesaat lagi. Cangkir kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, kita masih bicara soal perbedaan dan juga kesamaan yang sama-sama menempati titiknya tertentu, ada porosnya, dan pada titik tertentu akan ada irisan, dan juga biarkan itu ada untuk bisa memenuhi sebuah titik keseimbangan, agar hidup juga menjadi lebih indah. Tetapi pada titik tertentu, hati-hati juga di dalam kehidupan, ada anomali-anomali, tadi anomali sengkuni, anomali segala sesuatunya yang juga bisa menimbulkan kerusakan yang besar, atau istilahnya itu adalah tsunami. Nah, di akhir obrolan kita, Pak Saifuddin, seperti apa menurut Bapak dalam akhirnya kita bijak melihat segala sesuatunya, proses menempatkannya, dan juga hati-hati terhadap kalau perlu memang untuk kepentingan yang sangat besar, kita juga mungkin harus berjuang untuk memberantas hal kecil yang bisa menimbulkan tsunami. Menurut Pak Saifuddin seperti apa? Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, dalam konteks sosial atau juga dibawa ke konteks hukum juga, memang bisa saja sih sebenarnya mempertemukan perbedaan itu atau meredakan konflik itu yang disebut dengan metode kompromis. Metode kompromis itu satu usaha yang dinamis ya, mengedepankan nanti persamaan daripada perbedaan. Jadi mencoba menarik, menyisihkan pelan-pelan perbedaan itu, kemudian menarik persamaan-persamaannya. Nah, pada satu titik nanti bisa ketemu di sana, yang di awal tadi dia disebut irisannya. Jadi pada saat ketemu irisan, lalu kemudian disepakati. Jadi dalam teori konflik pun sebenarnya ada kesepakatan pada saat nanti ada hal-hal yang tidak bisa disepakati secara bersama karena pandangannya yang sangat berbeda terhadap sesuatu. Muncullah yang kita sebut dengan metode kompromis untuk menyelesaikan itu. Saya sering menyebutnya itulah sepakat terhadap hal yang tidak sepakat. Jadi tetap aja kita tidak sepakat, tapi kita sepakati ketidaksepakatan itu. Nah, oleh karena itulah menurut saya gejala yang terjadi di masyarakat kita harus bisa membiasakan diri sepakat untuk tidak sepakat di situ. Karena kalau itu yang terjadi, masih kita dalam balutan persaudaraan. Saya memposting di kampus Wisdom itu sekarang ini ya, kalau ada perbedaan, kalau ada persamaan, hargailah persamaan itu. Jadi kunci dari persaudaraan itu adalah menghargai persamaan. Kita hargai persamaan-persamaan yang ada pada kita, kesamaan pandangan, kesamaan hidup berbangsa, kesamaan sesama Muslim, ya banyak sekali kesamaannya, kesamaan sebagai manusia, ya kita semua sama, ya banyak sekali kesamaan-kesamaan kita. Lalu ternyata dalam kesamaan itu juga ada perbedaan, maka kita hargai, kita puji dalam tanda petik ya berbagai hal yang sama dengan kita, dengan orang lain itu. Ternyata kita sama ya, ternyata kita sama ya, ternyata kita sama ya, asik juga ya, kita hargai adanya kesamaan-kesamaan itu. Nah, adanya perbedaan itu lalu kita hormati, oh lu berbeda ya dari saya, oh aku hormati perbedaan-perbedaan itu. Nah, oleh itulah metode kompromis menghargai perbedaan itu, kita ada sesuatu yang sepakat pada hal yang tidak sepakat. Jadi tidak usah terlalu menurut saya ya pada saat kemudian perbedaan itu dikaitkan dengan kebenaran yang mereka merasa paling benar pendapat mereka, kadang-kadang perlu kita ingatkan di situ ya. Kebenaran yang mereka jadikan dasar, itu ada kebenaran orang lain juga yang harus dihormati di situ. Apalagi kita yang tidak punya ilmunya, hanya men-sharekan, meneruskan aja konten-konten yang ada itu, yang kita tidak tahu ilmunya sebenarnya di situ, sehingga merasa kemudian itu satu kebenaran yang harus diperjuangkan. Ditambah lagi dengan argumentasi-argumentasi yang sebenarnya meruntuhkan dalam tanda petik, menunjukkan dia tidak yakin juga kebenarannya. Di negara ini tanggal sekian loh, di negara ini tanggal sekian loh ya.
ya dia tidak sadar juga ada perbedaan waktu, ada perbedaan wilayah antar negara itu ya dalam konteks kajian-kajian ya geografis dan astronomis. Dia juga tidak memahami itu, sehingga kadang-kadang bagi masyarakat kita ya bisa saja akhirnya juga keliru dalam berpikir dan lalu kemudian merendahkan pandangan-pandangan orang lain yang berbeda dengan dia. Itu jangan sampai terjadi, kita mulai dewasa dalam untuk itu. Oleh karena itu bagi kawan-kawan kita juga kita ingatkan hati-hati juga memposting segala sesuatu yang kita sebenarnya juga tidak tahu persis ya yang menjadi dasar dan metode. Pelajari dulu dasar dan metode berpikir orang lain untuk mengambil kesimpulan, baru kemudian kita bisa memahaminya dan mengerti adanya perbedaan itu. Nah, justru sekarang untuk mencapai metode kompromis memungkinkan enggak kira-kira? Ya, secara pribadi kita mesti ya di rumah kan kita punya kompromi-kompromi kan, ya, nah ya dengan pasangan kita, dengan sahabat kita juga kita punya kompromi-kompromi yang kan tidak kita kompromikan karena ada perbedaan pasti di situ, termasuk dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di situ. Maka eksistensi kita dari perbedaan itu justru akan menjadi sinergi kita untuk bisa bekerja sama menuju yang tadi katakan dinamis, melahirkan ilmu baru, karena akan ada mixed gabungan-gabungan untuk penyesuaian, ada penelitian baru lagi untuk keakuratannya, dan itu akan menjadi dinamis di dalam konteks kehidupan kita, dan kita akan bijak memandang adanya perbedaan itu, Diana. Bijak memandang adanya perbedaan. Dan tadi kita sudah membahas soal keseimbangan, bahwa keseimbangan pada akhirnya itu memang akan terbentuk. Tetapi akan terbentuk tuh kalau dibiarkan tanpa upaya, maka yang akan terjadi mungkin waktunya lama, dan itu tadi membuat peluang kepada mereka-mereka yang berpikiran negatif untuk memperbesar jurang tersebut. Nah, sekarang upaya yang untuk bisa mencapai keseimbangan salah satunya tadi Pak Saiful katakan dengan kompromi, dengan kesepakatan, dengan duduk bareng, atau tadi membuka wawasan dan pikiran kita tanpa harus diucapkan, tanpa harus dikatakan, kita memahami, oh ya saya tempatnya di sini, Anda tempatnya di sana, kita sama-sama yuk membangun tetap di satu titiknya. Tantri sendiri, bagaimana melihat ini? Pada akhirnya kompromi, kesepakatan, kesepahaman itu harus dikedepankan untuk membentuk sebuah keseimbangan. Ya, Mbak Diana, Pak Syaifuddin, pemirsa Duta TV, kompromi itu yang sampaikan Pak Syaifuddin menjadi salah satu hal yang memang solusi ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan tadi. Dalam rumah tangga contohnya paling gampang rumah tangga ya Mbak ya, skala terkecil gitu ya, skala terkecil tapi cukup luar biasa juga tantangannya ketika dua orang anak manusia dibesarkan oleh cara yang berbeda, orang tua yang berbeda, bertemu kemudian mengelola satu manajemen kembali, itu kan pasti ada potensi konflik di dalamnya. Nah, kompromi itu kan bukan berarti ada salah satu pihak yang mengalah, bukan juga merasa satu dikalahkan, tapi mengambil jalan tengah atau mungkin perpaduan di antara dua perbedaan tadi. Bisa jalan tengahnya bisa, atau kemudian ketika kita terhadap satu kasus tertentu, pendekatan mana yang paling pas untuk mencari solusi tadi. Jadi kompromi bukanlah sesuatu hal yang merasa salah satu dikalahkan, sehingga dalam rumah tangga itu kan bukan siapa yang menang siapa yang kalah gitu kan, tapi ini untuk kemajuan kita bersama, langkah kita selanjutnya, karena kalau tidak kita akan stuck di sini. Begitu juga dalam skala besar, kompromi ini kan bukan sesuatu hal yang untuk mengalahkan pihak satu dibandingkan pihak yang lainnya, tapi bagaimana kita mencari jalan tengah atau win-win solution kalau bisa gitu kan. Jadi tidak ada pihak merasa dikalahkan, sehingga merasa oh ini sama-sama jalan tengah di antara perbedaan yang ada tadi. Dan itu menjadi sesuatu hal yang memang saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Pak Syaifuddin, akan memunculkan hasanah-hasanah keilmuan-keilmuan baru yang nanti menjadi hal yang bisa berpotensi kita pelajari kembali gitu kan, kita cari keakuratannya dan lain sebagainya. Dan itulah dinamisnya kehidupan. Kalau tidak ada perbedaan, berhenti, berarti maka berhenti juga namanya pergerakan-pergerakan tadi. Kalau saya boleh katakan, saya pernah mendengar sebuah kalimat, ya kalau kamu mau tenang, mau tidak ada konflik, tidak ada perbedaan, ya kalau sudah mati gitu, itu pun juga nggak tahu nanti di dalam hidup sendiri ya, hidup sendiri. Ya. Selama masih bumi berputar, selama nyawa masih ada dalam tubuh, disitulah ada perbedaan, disitulah ada konflik, disitulah ada masalah. Nah, tuntutan kita sebagai manusia dituntut memang untuk bagaimana kita menghadapi perbedaan tadi, menyelami konflik-konflik, potensi konflik yang akan timbul gitu. Jadi saya pikir perbedaan itu sesuatu hal yang sudah sangat sangat wajar, sangat sunatullah dan sangat biasa gitu loh.
Tinggal cara kita saja menyikapi perbedaan tadi. Jangan selalu mencoba memaksa sepatu kita pada kaki orang lain karena beda ukuran iya dan kita tidak pernah tahu kaki-kaki orang lain ini sudah melalui jalan-jalan seperti apa, sehingga kalau kita memaksakan, sebenarnya disitulah letak kita memunculkan konflik dan disitulah juga letak kita akan memunculkan masalah pada diri kita. Maka semakin kita mencoba memaksa cara pandang kita terhadap orang lain, semakin kita akan menyakiti diri kita. Gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Kalau kita lebih wise atau dalam arti ya sudah setiap orang punya cara pandang berbeda, akan semakin enak kita menjalani kehidupan ini. Seperti itu Mbak Diana, Pak. Baik, pemirsa dan juga smart listener, ketika ada perbedaan, ada persamaan, dan pada akhirnya kita ingin mencari titik keseimbangan, sekali lagi yang diutamakan adalah proses bagaimana menempatkan secara proporsional dalam perbedaan dan persamaan tersebut. Tadi Tantri juga sudah mengatakan di akhir bahwa yang paling penting adalah saling menghormati, bukan saling memaksakan. Ketika kita memahami, oh ya, itu memang di situ nggak bisa diubah-ubah, pemikirannya begitu, cara pandangnya begitu, ya silahkan kita di sini juga dengan cara yang sama. Ketika sudah memaksakan, maka yang akan muncul adalah ketika konflik berkelanjutan adalah hancurnya marwah. Nah, sebetulnya ketika ada perbedaan-perbedaan, masing-masing dijaga marwahnya, tidak ada yang merasa kalah dan menang, itu memerlukan mediator juga. Kalau mediator untuk bikin tsunami itu dikatakan ya, tadi istilah-istilah sengkuni dan lain-lainnya, mediator untuk menjaga marwah adalah mereka yang bisa membuka pikiran masing-masing dan silahkan berada di titik perbedaannya, tetapi hormati masing-masing. Hidup itu indah sekali lagi, dan kadang-kadang di diri kita itu juga tidak hanya berada pada posisi tadi, posisi yang didamaikan atau yang dicerahkan. Kita juga kadang-kadang harus mengambil sikap, mengambil kepedulian untuk berposisi sebagai mediator agar semuanya tenang, semuanya mencapai keseimbangannya dan hidup tetap dinamis. Tapi jangan ambil posisi sengkuni ya. Itu akan menimbulkan tsunami yang luar biasa. Walaupun tadi Tantri juga sudah menyentil, di teori politik justru posisi-posisi ini juga penting untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mungkin nanti kita akan bahas setelah suasana akan semakin panas tampaknya Indonesia ya Pak ya. Kita juga harus bisa memberikan warning, harus juga bisa memberikan pendidikan politik dengan cara kita, cara SKS itu. Saya Diana Rosyanti, Pak Saifuddin, dan Tantri pamit. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.